Tuh, sering banget kayak gini kan. Kayak gini nih, Ini nih, circle-circle zaman now di PMWL ya. Kalau zaman nggak now ke ya. arah Semen Factory, ke arah Milnar, AB ngambil Vihar dan juga Movatranya sedikit. Pokoknya area-area bawah lah. Udah jarang ke arah Dobropasta, ke arah Port, Port. udah jarang banget. Jarang banget. Ini sekarang new metanya itu di Kantra. Kantra, Semen Factory, Port Posto. Dan kalau lo lihat kayaknya circle-nya hampir sama kayak di Erangel. Cuma beda map doang, posisinya Iya. sama. Iya nggak sih? Kayak settingannya error deh. Coba abis ini kita lihat nih Miramar. Miramar kalau nanti ngambil bagian Puerto Paraiso, Sama berarti. berarti emang circle-nya tuh sekarang lagi zaman-zamannya ke kanan. Kanan bawah. Berarti kalau ke arah bawah kanan tuh enak harusnya buat Bigetron yang scrappingan juga Bigetron kan. Pada zamannya sih Bigetron suka ngambilnya di Volnova. Sekarang ngambilnya sekitar luarnya. Betul, tapi tadi kalau nggak salah pergerakan Bigetron itu sedikit ke arah Milnar loh tadi. Iya, agak ke Milnar. Tapi itu bakal lihat ya, apakah dari tim-tim yang lagi bertanding bisa mengambil keuntungan, terutama BTR ya. Kita kan perhatiin BTR juga bisa mengambil keuntungan dari circle kali ini dengan cukup dekat ya posisinya, tinggal pindah ke arah kanan lewatin jembatan, rotasi dan mungkin bisa ngebegal jembatan bawah juga, menghentikan Harusnya. pergerakan tim-tim lain. Udah mulai ada begal-begal gaming karena kan balik lagi dari beberapa teman-teman kita yang suka membagikan ilmu strategi bermain PUBG Mobile di sosial media, mereka tuh selalu bilang jembatan itu menjadi kunci utama sebuah pertandingan. Baik di map manapun. Kalau kita udah bisa ngontrol jembatan ya setidaknya kita bisa nyayur dalam satu match 4 sampai 8 kill lah. Iya betul, tapi ya baik lagi ya, di Vikendi kan agak random kadang-kadang. Yap, Ada tim yang kuat banget, bisa nge-drop banget. Itu semua tergantung zona dan juga tergantung dengan mobil yang mereka miliki. betul. Kalau kalian speaker semua, mau rotasi sehebat apapun nih, kena berada 336C, 30 peluru meledak mobilnya. Sama lah kayak yang udah kita bahas kemarin-kemarin tuh Flo. Tukar 4 Crispy Car dengan satu Dacia, orang pasti nggak bakal mau. Tukar satu set M4 full attachment dengan satu Dacia, orang pasti nggak mau. Betul, karena Dacia di atas segalanya. Betul. Dacia ini rate-nya nggak turun. Harta tahta Dacia. Bukan harta tata wanita ya. Enggak, harta tahta Dacia. Ya, Kalau di Vikendi. Belakangnya masih sama-sama A lah ya. Betul. Masih nyambung, masih nyambung. Dan seperti biasa, early game yang menjadi sangat pasif. Karena balik lagi men, ini hari pertama di Super Weekend. Semuanya pasti bakal baca meta dari beberapa tim lain. Apakah masih sama seperti Super Weekend di minggu pertama? Atau ada perubahan-perubahan yang dilakukan sama tim-tim lain juga? Iya betul banget. Jadi kita bakal lihat nih, apakah di Vikendi kali ini bakal barbar. Karena sempat barbar banget, sempat pasif banget, sempat barbar lagi. Jadi random sih Vikendi ya, random banget. Kalau udah circle-nya 50% air pun gak menjamin kalau di PMWL tuh bakal barbar. Betul. Beda sama MPL. Orangnya tuh bener-bener barbar semua yang main. Kalau Harus- udah setengah-setengah, tabrak aja udah. Tapi harusnya mulai besok udah mulai agak barbar sih Vikendi, Sanhok sama Miramarnya. Kalau mungkin nanti Erangel-nya, Erangel kedua hari ini mungkin akan barbar. Karena kan adaptasi satu map itu diperlukan banget untuk tim-tim yang bermain. Apalagi hari pertama kayak gini. Walaupun mereka kemarin udah ketemu di weekdays, udah ketemu di Super Weekend minggu pertama, udah ketemu di opening weekend. Ada beberapa tim yang udah mulai mengubah gaya permainan mereka. Yang darinya temponya lambat jadi temponya cepat, yang tadinya agresif jadi agak sedikit nahan, jadi defensif. Kan kita nggak tahu juga mood seperti apa yang dirasakan dalam sebuah tim. Kayak Yudu lah. Yudu kemarin main di Super Weekend, sekarang mereka nggak main di Super Weekend. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di Yudu geng ini. Nah itu dia, karena minggu lalu ya mereka di weekday emang mainnya kan B aja. Betul. Ketika nyampe ke Super Weekend, menggila banget. Heeh. Tiba-tiba pas masuk weekday lagi, bukan B aja, malah melempem mainnya. Jadi ya mau gimana? Karena ngurus sebuah tim itu bukan hal yang mudah seperti yang kalian lihat oleh kebanyakan orang juga. Pasti ada pro dan kontranya juga, ada rintangan dan halangan yang harus kalian lewatin juga. Tapi kita ngelihat kayaknya beberapa tim masih nyaman dengan gameplay mereka kayak RCS yang selalu bermain lambat kayak gini dengan Iya. tempo yang cukup pelan-pelan masuk circle, tiba-tiba top 5, top 4 gitu. Kayak RK Athena lah, mereka mainnya lambat banget awal-awal ya. Baru Betul. mulai masuki ke circle ke-3, ke-4, 4 ke-5, 5 ke 6 itu baru dia gaspol. Mainnya langsung motong ke arah tengah dan bermain dengan secara agresif banget. Ya, sama lah kayak tadi di Erangel, Valdus rotasi cepat, kepotong, panik, tiba-tiba relax lagi karena dilepas gitu kan. Iya, jadi emang baik lagi ya. Semua tim punya gaya main mereka masing-masing, tapi gimana mereka maksimalkan gayanya. Nggak ada gaya yang terbaik, nggak ada gaya yang sempurna. Yes, Tapi gaya yang bagus banyak. betul. Baliklah kayak Erangel tadi lagi ya. Kayak KOG nembak ngepres, akhirnya dilepas gitu. Karena mereka punya tempo permainan mereka masing-masing gitu. Betul, itu mungkin mereka memiliki apa ya, gaya main lah. Yap, Yang kita mungkin nggak mengerti. betul.
Karena balik lagi, sudut pandang orang bermain PUBG Mobile tuh pasti berbeda-beda. Ini battleground, men. Apapun bisa terjadi, apapun bisa apa ya, tiba-tiba tuh datang sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Ngomong apa sih? Ya intinya kayak gitu. Ketika mimpimu. Jadinya anjing. Ya namanya Apa gitu indah. tak pernah terwujud. Udah flow udah. Ntar kita jadi konser ya. Kita jadi konser. Jadi konten dong. Iya jadi konten dong. Aduh, kita bukan yang itu soalnya, jadi nggak bisa jadi konten. Jangan. Nggak bisa. Tadi tuh konten tuh tadi tuh. Apa? Satu, yang megang bom tuh. Itu konten. Itu konten itu. Konten. Funny lumayan. moment. Iya, funny moment. Bloopers. Bloopers. Lumayan masuk tempat gua nanti. Itu satu. adminnya PUBG Mobile Esports Indonesia udah mulai seneng nih dia. Udah mulai seneng nih. momennya banyak nih. Pokoknya admin PUBG Mobile Esports tuh kalau udah ngelihat yang kayak gini-gini nih udah mikirin memes mana yang cocok kira-kira masuk dalam kejadian ini. Udah Kalau ngomong. kejadian kayak gini, Langsung kayak ngomong, gimana? wah kuota postingan gue tercapai nih. Match pertama dapat bahan pos-pos aman ya, aman. Kita versi 2 tolong dong ada gitu-gituan lagi. Bisa 2 atau 3 konten loh tadi di match pertama buat PUBG Mobile Esports. Cukup banyak. Iya, cukup banyak. Yang awal-awal satu konten. Yang Ah, mau meledak satu konten. betul. Yang rotasi satu konten. Iya. Terus yang tadi Chelsea Chicken udah pasti konten, nggak Pasti. mungkin enggak, udah pasti tiga, konten. tiga. Ya, minimal 3 konten dalam satu match lah ya. 3 momen lah ya. Iya, 3 momen tipis-tipis lah supaya postingan sehari 3 gitu kan. Lumayan. Oke, back to the beat, back to the game. Udah ada Semen Factory yang cukup ramai, 1, 2, 3, 4, 5 tim berada di sekitar sini. Bahkan dari Sinergi sudah berhasil mendapatkan ZZP dari T1. Sudah mulai bermain lebih agresif sepertinya. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim T1 kali ini. Tampaknya sedikit terhalang. Tabrakan mobil tapi sudah sampai ke bawah juga. Apakah bakal terjadi fight di early game ya antara T1 dan juga Chelsea? Tapi tampaknya dari tim T1 lebih milih bermain defensif dulu. Menghindari fight dengan Chelsea. Oke, it's okay. Belum ada yang kenok. Tapi Betul. ternyata baru ngomongin belum ada kenok. Langsung dinok. Itu yang di end tadi. Oh, ZZP memang iya, udah iya, kenok iya, duluan iya, kan. di Langsung end, di end. dipulangin dia. Dan Sinergi akan mengambil bagian perbukitannya. Satu pemain dari Sinergi tadi belum ada helm sama sekali. Berarti lootingan mereka tidak terlalu nyaman untuk early game-nya, Flo. Lebih mentingin ngambil rotasi supaya nggak kehabisan tempat di circle-circle berikutnya. Betul, karena baik lagi pas. Ketika lu udah ngenokin orang, lu menang jumlah, itu gampang banget untuk menangin fight-nya. Yap. Kayaknya buat di Super Weekend ini nggak ada gameplay model kenok satu ras, nggak ada ya? Nggak ada. Gue belum ngeliat yang kayak gitu di circle-circle awal ya. Itu tuh terjadi ketika mungkin di circle-circle 5 ke atas. Betul. Dan itu biasanya ketika Artemi menggunakan sniper. Kalau Yap. gue tembak, rush ya. Kalau gue kena, rush ya. Dar. Tembakan LDR ya. Rush. Langsung Kenok jalan. 1, ras, tahan. Kenok 2, ras. Langsung ras pasti. Langsung digaspol aja pokoknya demi mendapatkan poin-poin kill. Apalagi kalau udah poin totalnya sama, unggulnya dari segi kill, wah itu sakitnya berasa banget itu. Lu kenapa nggak posisi 1? Padahal poinnya sama. Duh beda 2 kill pak. Galau tadi. Wah apalagi kejadian kemarin tuh Yudu hampir lolos ke Super Weekend hanya karena granatnya ngenokin 2 nggak sampai nge-end. Nah, itu Sayang dia. banget itu. Sayang banget. Itu kalau dia nokin 2 nih, dar, nok 2. Lolos itu. Lempar 1 lagi nih, dar. 1 aja, kan? Lolos itu. Main dia harang. Betul. Lim lain T1 yang kedorong ya? T1 T1 ya. tukerannya sama T1 karena bedanya 1 poin 59 sama 58 kalau nggak T1 salah. yang nungguin dan nontonin ya. Itulah pentingnya. 1 poin. Ya, hanya berapa? 1 poin. Poin doang. 1 poin aja. Iya. Minggu jadi kecil. Halo. Admin. Adminnya nggak panik, lagi santai. Lagi fokus santuy. dia. Yang satu fokus ngebucin. 2 yang fokus bucin. Oh ya, Bos. kalau punya. Oke, kita Kalau kita bahas gamenya aja jangan adminnya ya. Tengah cukup ramai Flo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim sudah ngambil di bagian tengah. Sementara Bigetron kayaknya lebih milih main aman. Tapi mereka bakal ketemu sama KOG. Bigetron bakal ketemuan sama KOG. Kalau mereka nggak rotasi dan mereka nahan sedikit aja, mereka bakal dapat kill ke arah KOG. Dan bisa motong rotasi dari KOG. Ryzen harusnya tahu ada KOG bakal lewat. Kita bakal juga pergerakannya kali ini pelan-pelan ya. Mulai rotasi semua dan KOG bisa disayurin nih sama BTR. Kalau BTR motongin mereka, KOG naik crispy car, meledak semua nih bentar lagi. Tampaknya BTR mencium-cium bau-bau lawan di area mereka. Mulai berhenti, mulai ngirip ke belakang nih. Betul, Bigetron sudah mulai aware dengan tim yang baru datang dari arah Blue Zone tadi. Dan replay yang lumayan lama, sudah mulai setup, ada 3 vehicles yang mereka punya. Dan 4-4-nya Dacia cuy, tajir mak, Bigetron. 4 Dacia cuy. 4 Dacia kali ini dan kita bakal lihat kali ini pergerakannya juga
pelan-pelan gerak. Tapi dari BTR langsung gerak dengan dasi mereka nggak mau ambil resiko ya. Yap. Jembatan pun nggak disayurin sama mereka loh. Ada satu yang nahan. Ada satu Microboy ya? Bigetron, iya. Microboy harusnya yang nahan di arah jembatan. Dia tadi parkir mobilnya ke sebelah kiri, sementara 3. Oh enggak, Luxi. Oh udah Luxi kali ini. Luxi langsung nyusul teman-teman yang lain juga. Sedikit nahan di arah jembatan, lumayan kan Nyayur dapat 1 atau 2 kill. Ya lumayan lah ngebantu poin-poin kill dan memperbaiki ketertinggalan dengan tim RRQ. Iya, kita bakal juga kali ini pergerakannya pelan-pelan mulai cari celah. Akan di HBD. Apakah step Sudah mulai lihat, kue mulai diambil, lilin dinyalakan. Tinggal menunggu target yang masuk ke dalam rumah. Teman-teman semua boleh ngumpet di dapur satu, di bawah Iya, kasur satu betul. kali ini. Kita melihat dan ternyata Aduh. ketahuan kuenya, nggak jadi kuenya. ulang tahunnya gagal ya. Bubar guys, bubar karena masih ada 2 pemain Mega yang berada di bagian belakang high ground-nya. Lewat pintu belakang guys, rata orangnya guys. Gagal, ditunggu dari depan masuk ke garasi dia. PD-nya gagal. Ah, kue apaan nih guys? Ada yang ngeflank ternyata. Mengantisipasi happy birthday yang sudah disiapkan sama You Level Up, Mega masih bisa terselamatkan. Hampir aja tuh. Kue udah siap padahal. Telur tinggal diceplokin doang ke arah jidat tadi. Aduh. Tapi sumpah gue pernah kan lagi ulang tahun lemparin telur. Dilempar apa diceplokin? Nggak ada lempar. Pas kena ke punggung gua nggak pecah telurnya. Wah anjay, Wah, itu pasti ujung telurnya tuh. Kayaknya deh sakit banget sumpah. Pas jatuh baru suara cetak, pecah kan. Gue Wah, bilang gila. lempar apa? Lempar batu ya? Telur itu, Flo. Tapi sumpah sih, emang kadang-kadang tuh temen tuh kurang ajar. Nyeplokinnya tuh nggak badan telurnya, tapi pala atau pantat telurnya. Itu kan tumpul kan. Iya, wah itu benjol Pak. Sumpah. Kejam banget temen lu kalau sampai dilempar kayak gitu. Itu gak sengaja lah. Kan kalau lempar nggak diarahin pas. Bentar, ngelempar nggak Nah, diarahin tuh. maksudnya dia nggak nentuin dong yang Oh, kena iya itu bener. ujung depan belakang atau sampingnya kan. Betul, Kan dia betul. lempar. Kalau dia sengaja nih di templok ke muka gue terus kenanya ujungnya. Wah. Ya sakit banget lah. Itu kampret sih yang kayak gitu sih. Wah, gue kebayang sih. Karena gue pernah ngelempar telur yang kayak gitu juga. Gue pelakunya, bukan gue korbannya. Suaranya bukan telak tapi aduh. Aduh, nggak kebayang dah sakit dah. Suaranya udah kayak suara sniper pakai ini ya. Suppressor. Dup. Dup. Wah. Nggak ada bunyinya tapi nyelekit rasanya ya. Kayak ditolak. Waduh. Back to the game. Oke, kita balik lagi ke arah gamenya. Karena Bigetron sekarang mendapatkan tempat yang enak di tengah-tengah Iya, circle 3/4 tadi. circle bisa nyayur juga teman-teman yang mungkin lewat jembatan. Tadi dia nyelem ya? Iya, Oh, G9. Tampaknya dia mau jadi pasukan katak ya dia. Betul, akan bergabung dengan pasukan-pasukan Angkatan Laut nih. Sepertinya Iya. G9 sendirian aja. Scout dan Mavi sudah siap memberikan tembakan ke arah G9 kalau palanya nongol dari air. Betul. Ini kayak latihan terakhirnya masuk AL deh. Oke. Berenang di ketahuan. air salju udah bener. Pasukan katak kali ini Bener. langsung nge-HB2 seorang Mavi dan tampaknya misi berhasil. Target telah dituntaskan. Mission sukses. Bir juga bakal langsung nge-follow up. G9 masih berenang menjadi pasukan katak dan Bir akan segera melakukan follow up. Dia akan turun ke arah bawah. 2 pasukan katak akan menyelam. Betul. Lu nggak tahu nih, RQ udah pakai kode-kode semua. Kode apaan tuh? Pasukan 11 maju. Oh, oke. Pasukan nomor 11 sudah mulai maju dan Jill bakal ditembak sama Bir 11. Spray begitu saja menunjukkan rahasianya. Dan langsung diputar balikan lagi untuk diparkirkan di bawah jembatan. Betul, Jiren sudah mengambil posisi untuk bertahan. Wah, Juga legit. dia Wajil di HBD kembali oleh pasukan katak yang sudah pindah posisi. G9 sih posisinya nggak keprediksi banget men. Rotasi dia tuh Di end bahkan Jill langsung loh. dipulangkan ke arah lobi. Api terbakar di arah sungai yang Dapat memukul lagi. 2 orang berhasil Oh di-pick. my god. Wow. Wah ini orang. Wah di molotov. Oh, mantul. Mantul. Oke. Mobil yang meledak. Itu udah sial yang pecah loh. Wah di Datang. push atasnya dong. Kepres banget OR bakal menjadi kentang goreng di bawah jembatan kalau gini ceritanya. Ada Anto yang masih menunggu kedatangan dari pemain-pemain RRQ. Mobil bakal diledakkan begitu saja, bahkan Anto tumbang. sudah ditumbangkan. Mavi kakinya kelihatan dia bakal pasrah, cukup low, ditembak dari 2 sisi. Last man standing dan Bir pun terjatuh. Masih ada 1 pemain dan langsung dipulangkan ke arah lobby. RRQ 4 point kill di menit ke-15. Betul, ini G9 sih udah nggak masuk akal sih. Iya. Setupnya dia tahu loh posisi-posisi mana yang sekiranya bisa dipijak dan bisa nembak ke arah OR. Betul, dan ketika teman datang dia tuh pede karena kan temennya kiri kanan. Dia tinggal nembakin orang-orang yang lagi fokus ke teman-temannya. Betul. Apalagi 2 player yang lain tuh langsung nge-follow up, gerakin mobilnya nyebrang jembatan. Itu udah titik buta yang dipunya sama OR sih. Udah kayak nggak bisa bergerak lagi mereka. Ya, Scott nggak dapet konten tadi. Kenapa tuh? Ya mati. Oh iya. Iya, nggak dapet dia. Tapi lumayan ya. G9-nya dapat konten.
Lumayan lah ya. Lumayan. Mega masih berada di arah sekitar Hot Spring, juga di bagian bawah. Ulu sudah mulai ngeker-ngeker lagi ke arah high ground. Mega dan Ulu ketemuan lagi. Ketemuan lagi kan ini. Ketemuan lagi. Ada apa sih Ulu dengan early game? Betul. Itu dua hal yang nggak bisa terlepas. Kita bakal lihat kali ini ditabrak compoundnya. Dan langsung dan juga KUG tampaknya sudah kehilangan satu player kali ini. Dan kali ini bakal langsung di end. Betul. Si Soap yang nge-scout ke depan Ter-HBD. langsung ter-HBD. Ada 2 HBD berarti yang sukses hari ini ya. Yang mana tuh? Yang tadi tuh yang di G9? jembatan G9 sama tadi? barusan ini nih HBD-nya sukses. Nabraknya nggak kira-kira loh, nabraknya ke Betul. pojokan dia. Bahkan mobilnya nggak disayang bro. Kalau Crispy ngeliat car. crispy car tuh nggak ada yang disayang-sayang. Enggak. Hancurin aja lah. Ini buat jadi spare part aja dah. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Jadiin pajangan aja udah. Oh barang apa ya, part-part dari Crispy Car nggak masuk ya ke dasi ya? Nggak masuk. Beda kualitas ya? Beda. KW. KW. Yang satu plastik, yang satu besi ya? Barangnya KW nggak masuk. Sayang banget nih. Udah ada 15 tim. Udah ada 1 tim maksud gua yang dipulangkan ke arah lobby, tapi masih ada 15 tim. Ini gua kira Vikendi-nya bakal barbar. Ternyata Vikendi-nya pasif. Circle 4 baru 1 tim yang dipulangin ke lobby. Dan nggak ada tim yang pincang banyak loh. Betul, Nggak ada yang mereka sampai sisa 1 gitu itu nggak ada. pincangnya 1 doang, 2 doang. Jadi Yap. nggak ada yang terlalu parah. Kayaknya ini sih berarti 4 orang dipulangin, 60 orang. 60. Tinggal 2, berarti pincang Iya. 1. Berarti ada tim yang pincang 1 tuh. Yang udah dipulangin salah satu player mereka ke arah lobby, termasuk T1 nih. T1 yang tadi ketangkep di awal, ZZP. Yang Iya. pulang pertama-tama, terus nyusul siapa tadi, habis itu baru ada RRQ yang ngabisin OR ke arah lobby. 4 orang tadi kan. Betul. Berarti cuma Sup, lalu ZP, lalu 4 orang dari OR. Yep, baru itu aja yang dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 58 orang dan 15 tim. Ditahan. Kue berikutnya gagal ternyata. Wah, tapi Wah mobilnya. gila. Lilin tuh Wah, nyala nih. gila. Lilin Lilin tanpa kue kayak gini nih. kayak gini nih. HPD-nya gagal, cuma lilinnya doang yang dinyalain. Lilin mati lampu lagi tadi tuh. Ketika lu ulang tahun, temen lu belum beli kue, tapi bawa korek. Lilin. Bawa korek. Mau korek. Tiup dulu lilinnya. Ada apa sih dengan hari ini nih? Oh, Valdus ketemu sama RCL. Kalau ini pasti commit fight. Nggak mungkin Commit fight. dilepas. Nggak mungkin dilepas. Tuh lihat, Chelsea langsung maju ke arah Mega. Swag masih dalam posisi Kenok dan Vexe masih berada di dalam smoke. Sementara Encore dan juga Paradox berada di arah atap. Masih berusaha untuk memberikan setup dan granat yang bagus dari Encore. Menjatuhkan 1 pemain dari tim Chelsea. Bakal dilempar molotov terlebih dahulu. 3 lawan 2. Dengan jarak yang cukup dekat masih berada di arah Broken Wall. Melempar molotov terlebih dahulu. Tapi ada balasan lemparan molotov. Itu bakal membuat Chelsea kehilangan 1 pemain mereka. Box dipulangkan ke arah lobby. Tapi tidak ada granat yang dilempar oleh Mega. Mereka hanya melemparkan molotov setup ke bagian depan. Wah, diledakin juga mobil kita dari tim Mega bakal maju ke depan. Chelsea tinggal 2 orang Itu doang. tembak. Ya, tembak. Dia lagi ngokang granat tadi. Iya, tapi kita bakal dari tim Mega ya. Tampaknya sedikit ragu nih untuk maju ke arah tim Chelsea juga. Kalau Chelsea tumbang, ini bakal sangat membantu BTR. Betul. Untuk menjaga jarak dan mengejar tim RQ Athena. Yes, ini bakal dilempar granatnya tipis saja ke dalam ruangan, sama-sama melempar granat ternyata. Wah, Dan dia dibakar. terbakar oleh api asmara yang sudah berada di arah tanah. 2 player yang cukup sekarat dari tim Chelsea. Satu lagi di mana Chelsea nih? Bomnya mau Satu ajak lagi di juga. belakang ya? Keputar drone-nya gila. Satu lagi di belakang ya, 1 pemain Chelsea ya? Yang maju cuma Iya, di belakang, belakang, di di high belakang, ground, di di high bukit, di ground. bukit, di high ground, iya betul. Bakal ada close combat yang lama banget nih, dan granatnya masih mantul-mantul, smoke setupnya cukup banyak, sudah mulai dikeluarkan, sementara Ultron masih looting. Belum mau perang, tapi ada through the smoke yang dikeluarkan Ultron, hampir Dikejar. mendapatkan 1, dan langsung aja Vexe maju ke depan sana, spray jarak dekat, berhasil mendapatkan 1, 2 pemain. Langsung diratakan, backup fire yang cukup lama dari seorang Atangki, tapi Atangki berhasil menjatuhkan 1 orang. Masih ada spray through the smoke, dan kali ini ada BTR. pergerakan dari Mega yang mulai naik ke bagian atas, hanya menyisakan Atangki seorang saja. Masih ada spray dan tertangkap oleh Paradox. Iya, berbalik kita bakal dari tim Mega dapatkan 4 kill di permainan kali ini, 5 kill bahkan ya, dan BTR pun mulai fight. BTR mulai terlihat juga perang dengan tim lain. Oh, KUG nampaknya diperangin Betul. oleh BTR. IND dan juga KUG, 2 orang langsung dihajar oleh BTR. Ya, secara bersamaan Bigetron masih bergerak juga, tapi kita bakal lihat ke arah IND terlebih dahulu karena ada Secret yang menuju ke arah compound dari mereka, ada TSM juga di sekitar mereka, tapi ada FS. Gila, BTR merangin 3 tim secara waktu yang mungkin hampir bersamaan.
Ya, 3 tim bakal di-fight sama Bigetron Red Aliens, tapi Valdus akan langsung nge-push ke arah TSM. 2 tukar 2 kali ini. Jonathan berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Arm John akan langsung flank ke arah sebelah kiri. Jonathan masih dalam posisi healing, meng-cancel healingnya begitu aja. Bakal di-push langsung, proning sejenak. Dan masih bermain pintu, spray jarak dekat TSM pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal juga pergerakan kali ini dari tim TSM dipulangkan kembali di posisi ke-14 2 game ya. Dan BTR nyayur banget. Posisi mereka, wah enak banget nih kalau dapat zona lagi. Gak dapet. Sayang banget. Kalau pindah, tapi enak juga sih. Ini kosong nih. Ini depan kosong dia. semua ini. Dan itu lumayan high ground. Betul. Jadi harusnya posisinya Bigetron enak buat motong-motong beberapa tim yang sedang melakukan Oh, dapat rotasi. lagi nih KOG kembali ditumbuk kali ini dan tampaknya mau nyari poin tambah-tambahan lagi bagi tim BTR RA. Yes, dan Valdus, 2 pemain mereka yang kenok masih bisa diselamatkan. Flow berarti mereka masih bisa bertahan dengan full squad mereka. Kita bakal lihat Baru ini satu pergerakannya Bigetron. juga. Iya. Baru 1 Bigetron. Berarti knocknya banyak cuma antara kecuri ataupun udah dari 5 ya. Betul. Tapi it's okay, BTR masih lengkap dengan 4 anggota mereka juga. Paling penting anggota yang 4 dulu. Soal nyayur-nyayur itu nanti late game bisa. Itu bonus lah. Tuh, Bonus mereka nanti. ngenokin lagi tuh barusan. Mereka ngenokin lagi tadi 1 pemain, tapi lagi-lagi nggak sampai di end. Hanya sekedar kenok doang dan Secret sudah mengamankan bagian high ground. Valdus, rotasi mereka akan sedikit berbahaya. Itu 2 tim yang kalau melakukan long fight, rugi buat dua-duanya. Kita bakal juga ini pergerakannya juga pelan-pelan mulai tapping ke arah tim box dan BTR. Game kali ini ngeri banget sih. Nyari killnya bener-bener agresif banget dan pengen menunjukkan bahwa mereka tuh king of weekendy. Betul. Masih ada 11 tim tapi yang tersisa nggak boleh terlalu senang posisi Bigetron sekarang karena masih cukup banyak tim yang tersisa kali ini. Loki akan mengambil lempengan sebelah kirinya dan sudah ditunggu juga oleh tim lain. Lihat Paradox dan juga Sin hanya berbeda batu doang. Siapa yang bakal lompat terlebih dahulu, sedikit memancing dengan gerakan-gerakan, ada sedikit spray dengan menggunakan Uzinya. Sudah membuang beberapa peluru, 23 peluru dan kali ini bakal bertukar posisi lagi. Paradox harus melakukan reload dan juga Sin juga harus melakukan reload, tapi sepertinya Vexel bakal membackup. 1 orang Winter bakal ngeflank ke arah sebelah kanan, 2 sisi yang bakal dipus oleh tim Ulu, tapi Tumbang Winter bakal malah. diamankan. Sedikit backup yang terlalu lama. Bahkan Paradox masih bisa bertahan di balik batu. Cukup baik backup dari Swag. Betul banget, kita bakal lihat tadi Paradox akhir tumbang, tapi dari tim Ulu bakal terpotong di luar zona. Lebih jauh ya dibanding dengan tim IND. 2 orang masih nebeng zona, 3 orang malah nebeng zona kali ini lagi berusaha di revive. Udah gak bisa revive bro. Udah nggak bisa. Bro gak bisa Oh, revive. Malah kenok oleh bom lagi kali ini dan BTR pun mulai terlihat dapetin kill tambah-tambahan lagi. 9 tim tersisa dan kita bakal lihat dari tim Mega. Bakal melihat tim Ulu mulai nongol juga di atas di high ground dan mereka harus pindah ya, ini belum zona loh. Ya, ini kalau maksain fight di sini Wah dipotong wasting malah, time banget. dibalikin malah. Betul, kondisinya mulai dibalikin lagi. Mega sekarang terjepit di arah blue zone yang ke-6, tapi mau tertembak dari arah belakang. Ada KOG yang datang, terselamatkan karena ada tim lain di sekitar mereka. Betul banget, dan Ulu tampaknya mulai panik karena temennya udah masuk ke zona pun belum safe. Masih harus berharap dengan tim KOG kalau dia pengen masuk ke arah safe zone pada kali ini ya. Betul, dan tiba-tiba RRQ pulang. RRQ dipulangkan ke arah lobby. Bigetron juga udah mulai ketahuan sama tim Oke. KOG. Zuxi masih bertahan di arah Dasianya. Ada smoke setup yang sudah mulai up dan Zuxi mendapatkan 1 pemain dari KOG. Braga kenok, tapi masih ada kompon di tempat dia. Masih tertutup oleh tembok-tembok rumah di mana dia berada. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim KOG masih terlock juga dan circle pun pindah kali ini. Pindah ke arah kanan lagi ya, tengah kanan kali ini. Bigetron masuk dikit lagi tuh. Masuk mereka. Udah masuk, Luxir masuk ya, tinggal panggil teman-teman yang lainnya. Betul. Wah, tengah banget. Dan mereka nutup ini loh, nutup angle dari arah KOG. Semua Harusnya arah. mereka aman. Semua arah itu sama mereka. Kita bakal lihat dari tim KOG juga bakal nambah kill lagi, tambahan juga pulangin beberapa player ke arah lobby. iShoot pun tumbang kali ini dan tampaknya BTR bakal potong rotasi semua tim. Dia bakal jadi penguasa center circle. Yap, dan berhasil masuk. Bermain dengan celah yang sangat sempit. Low banget. Pelurunya habis. Tipis, dia habis peluru dong. Ulunya pulang dengan cepat. 5 tim tersisa. Bigetron masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Mereka sudah mengumpulkan 4 poin kill. Tapi Valdus 8, Pak. Luxinya kenok. Ada Gudar tadi yang melihat posisinya Luxi dan backup dari Bigetron masih terlalu jauh di arah belakang. Ryzen butuh smoke setup dan mobilnya bakal diledakkan supaya tidak beresiko ketika dia sedang berotasi ataupun memberikan defensif Wah, areanya. tapping terus kan kita Crowning. bakal lihat kali ini terus-terusan tembakin dan Microboy bakal tumbang oleh seorang Matoy, Raja DMR ya. Ya, sini bakal ada smoke setup terlebih dahulu. Ryzen masih berusaha untuk menyelamatkan Luxi yang terjebak di bagian depan. 2 setup smoke sudah dikeluarkan, full boost terlebih dahulu. Belum ada spray dari tim Secret. Ada Valdus, ada Secret yang akan memotong jalur perpindahan dari Bigetron.
Iya, kita bakal kayaknya tinggal Ryzen tersisa. Luxi juga sudah kenok. Kita bakal lihat Ryzen tertumbang dan sayang. pulang di posisi kelima pada game kali ini. Betul, dan posisi yang ditinggalkan sama Luxi tadi bakal di-replace oleh tim Secret. Mereka sekarang berada di bagian seperempat circle ke-7. Blue Zone ke-7 sudah mulai menghimpit juga dan Valdus akan melakukan rotasi. Depan mereka bakal ada KOG, bakal di-spray langsung. Tim Secret berhasil menjatuhkan 2 pemain dari tim Valdus. Iya, kita bakal juga kali dari Valdus. Pelan-pelan mencari celah depan mereka. Dan kali ini kita Sinergi. bakal fight dengan tim Synergy dan juga KOG. Dan juga TS sebelah mereka. 4 tim tersisa dan tinggal 12 orang yang masih alive kali ini ya. Ya, kita bakal lihat apakah Valdus bakal fight dengan tim KOG karena mereka berjejeran. 1 orang ditinggalkan Wah, di HBD. dan di HBD begitu saja. Sinergi menjadi penyelamat antara Valdus dan juga KOG. Konsep, Boza dan Braga, 3 player KOG yang tersisa. Sementara Ted berada di kanan mereka. Terlihat dengan sangat jelas beberapa damage diterima oleh Ted. Terbakar! Molotov! Tadi bilangan karena lobby sakit banget. Udah kebakar, ketembak. Wah, perih banget sih damage yang diterima. Dan kita bakal KOG akan berharap dengan tim Secret di laser ke kali ini ya. Dan Secret perlu masuk ke arah tim KOG. Perlu diterobos aja lah kali ini ya. Betul, tapi sepertinya Secret sudah mulai menyebar. Sudah mulai ketahuan juga ada Through the Smoke dari Konsep Boza tadi, tumbang. tapi belum mendapatkan siapapun, bahkan malah Boza yang tumbang. 4 lawan 2 player aktif, 1 pemain lagi kembali tumbang. Last man standing. Oh, masih ada 2. Masih 2 kayaknya. Masih Kita 2 bakal- ternyata. Oh, tapi last man Braga. standing udah. Last man standing dan kita bakal dari seorang Braga bakal bertahan melawan tim Secret yang nembak dan mendapatkan WWCD kali ini ya. Saya Pride berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua Vikendi, dan tipis aja untuk Bigetron mempertahankan King of Vikendi mereka tadi. Betul, di peringkat 5 ya mereka tumbang ya dengan